orang masih banyak belum mengetahui tentang pengemukan sapi, cara-caranya, sehingga pakai cara yang lama, pakai cara yang manual ya, sehingga ya itu tadi terbebani dengan cari rumput. Hari ini kita bermain di kandang sapi pengemukan, kandangnya Bapak Sun Haji. Tepatnya ini ada di kelurahan mana Pak? Kelurahan Tanah Merah, Kampung Talangsari. Oh, Kelurahan Tanah Merah, Kampung Talangsari. Nah, di sini Pak Sun Haji pada saat-saat seperti ini atau setelah Hari Raya Idul Adha, Pak Sun Haji biasanya kandangnya ini programnya adalah program pengemukan. Ya, Pak ya, pengemukan. Nah, untuk kali ini kita main-main ke sini sambil berbincang-bincang ringan, sambil minum kopi, dan kita mau tahu bagaimana sih Pak Sun Haji ini mengelola sapi sehingga sapi-sapinya nanti bisa gemuk dan bisa sehat, tentunya nanti dapat menghasilkan kualitas sapi yang maksimal, seperti itu. Ya. Pak Sun Haji, saya boleh nanya-nanya? Ya, monggo-monggo. Nah, untuk sekarang ini di kandangnya Pak Sun Haji ini kapasitas sapinya kurang lebih ada berapa ekor? Ya, ini kapasitas 20 ekor. Kapasitas 20 ekor di sini dengan berapa orang yang ikut mengelola di Ya, sini? ABK 1. Oh, ada 1. Ya. Jadi kurang lebih ada sapi 20 ekor dengan pegawainya 1 saja. Tapi nanti kita juga tanya-tanya bagaimana dengan 1 orang ini bisa memaksimalkan sapi yang ada di sini nantinya, seperti itu. Nah, Pak Sun, ini saya lihat sapinya ini, saya kebetulan tahu kondisi sapi ini beberapa hari yang lalu, mungkin 1 minggu yang lalu, Pak Sun ya. Ya. Nah, sapi ini kondisinya sapi yang berasal dari Kupang ya, dari Nusa Tenggara Timur, dan mungkin di dalam proses perjalanan ada sapinya ada kecapean, nah, ada kelelahan, mungkin sapinya lemas-lemas dan pada waktu itu sapinya kelihatan kurus ya, seperti itu. Dan ini saya kurang lebih 1 minggu di sini dan saya sudah melihat banyak perubahan. Nah, gitu. Nah, ini pertama kalau masalah pegawai di sini ada 1 orang yang dipekerjakan di sini. Kalau masalah rumput, Pak Sun Haji ini. Jadi begini, memang permasalahan dari para petani, pembudidaya, pembesaran, penggemukan sapi itu kan momoknya itu kan adalah ngarit ya. Artinya bagaimana kita siasati supaya ngarit itu tidak menjadi beban. Kadang-kadang kan orang kalau sudah namanya ngarit, terbebani dengan ngarit, nanti punya acara mau undangan, acara mau ketemuan, itu jadi beban tersendiri, apalagi belum ngarit sudah hujan gitu ya. Nah, makanya di sini sebenarnya makanya artinya orang masih banyak belum mengetahui tentang pengemukan sapi, cara-caranya, sehingga pakai cara yang lama, pakai cara yang manual ya, sehingga ya itu tadi terbebani dengan cari rumput. Nah, oleh karena itu di sini kami sudah istilahnya mempelajari bagaimana supaya ngarit itu tidak menjadi momok ya. Nah, makanya di sini walaupun katakanlah itu sapi dengan jumlah 20 itu cukup untuk kita cari rumput 10 bentel, 10 ikat itu cukup ya. Bahkan itu bisa cukup, kalau 15 lah, katakanlah 15 ikat itu cukup untuk 2 hari. Nah, karena nanti kita pakai ada pakan tambahan. Di samping pakan tambahan itu otomatis kita cari yang modelnya limbah yang memang menjadi istilahnya tidak dimanfaatkan lagi oleh kita. Nah, kita manfaatkan untuk tambahan pakan sapi, yaitu dengan cara kita fermentasi, atau kalau pakan masih manual dengan cari pakan hanya sekedar rumput. Di samping juga kita cabai, kemudian pertumbuhan ADG sapinya juga lambat gitu, makanya kita siasati. Nah, makanya kalau kita kerja dengan ilmu, insya Allah ringan. Nah, makanya di sini ingin kami kenalkan sama teman-teman istilahnya yang mungkin masih takut dengan pelihara sapi karena masih terbebani dengan ngarit. Makanya istilahnya kami ada komposisi pakan-pakan yang bisa menunjang pertumbuhan sapi. Nah, di sini kami target 3 bulan paling lama sudah keluar. Biasanya kami 2 bulan juga sudah keluar. Nah, tapi tergantung dari lihat bakalan, karena bakalan itu mempunyai ciri-ciri masing-masing, mana yang lebih cepat, mana yang agak lambat, dan mana yang lambat itu ada ciri-cirinya.
Makanya sebenarnya kalau kita mau pengemukan sapi juga jangan sampai kita tidak mengetahui cara memilih bakalan yang bagus untuk digemukkan. Nah, karena itu juga akan menunjang keberhasilan kita. Karena semakin kriterianya yang bagus untuk digemukkan, maka makin cepat masa panennya. Otomatis ditunjang dengan pakan yang cukup, nutrisi-nutrisi yang cukup. Saya kira begitu. Ya, untuk pakan-pakan tambahan nih Pak Sun. Ini Pak Sun tadi kan berbicara limbah. Ya. Limbah itu kan berarti yang sebenarnya tidak bermanfaat tapi bisa dimanfaatkan untuk peternakan, ya kan gitu Pak. Ya. Nah, untuk saat ini selain rumput mungkin bisa dikasih tahu Pak Sun kami supaya untuk bahan belajar kami tadi saya lihat ada ampas ya. Ya. Selain ampas tadi ada apa saja Pak Sun? Ya, jadi ada ampas tahu, ada kulit singkong, ada kulit pisang, kulit pisang. kemudian kalau kita kebetulan kalau kita ke pasar itu kan banyak istilahnya kayak kol-kol yang sudah tidak dimanfaatkan. Sayur-sayurannya itu kita bawa gitu. Begitu. Nah, seperti itu. Kebetulan Pak Sun ini juga aktivitas sehari-hari juga di pasar Pak Sun ya. Nah, jadi teman-teman yang punya aktivitas di pasar, misalnya penjual sayur atau apapun itu yang ada di pasar, limbah-limbah maksudnya sayur-sayur yang tidak terjual, nah, itu bisa dimanfaatkan untuk pakan sapi juga. Kalau tadi juga ada Pak Sun bilang ada kulit pisang, itu berarti dari penjual pisang goreng atau apa? Jadi kan ada istilahnya pabrik keripik pisang. Gitu. Otomatis kita yang cari yang tidak ada obatan ya, karena keripik pisang otomatis dia cari yang masih mentah. Mentah begitu. dalam arti maksudnya dia tidak kena obat. Kalau diobat kan otomatis kan dia nanti akan berefek tidak bagus untuk di sapi ya, karena ada zat kimianya. Jadi makanya kita ambil untuk yang pembuatan keripik karena dia tidak ada obatnya. Nah, kemudian kalau kulit singkong ini ya sama juga. Jadi mereka yang ada produksi keripik singkong itu kita ambil limbahnya dan dia malah senang gitu. Dia nggak buang lagi, sudah kita ambil malah senang ya gitu. Nah, sementara kandungan dari nutrisi yang ada di dalam kulit singkong bahkan di situ masih terikut singkong-singkong sedikit. Nah, itu bagus untuk pertumbuhan sapi. Betul. Jadi di sini selain ampas tadi ada kulit pisang ya, maksudnya kulit pisang itu ya pisang yang kupasannya pisang itu yang dibuat keripik, dan juga ada kulit singkong kupasan singkong. Makanya kalau di lingkungan Bapak Ibu sekalian ada perusahaan singkong, keripik, itu bisa dimanfaatkan untuk peternakan sapi juga. Jangan sampai hasil dari limbah produksi keripik tadi terbuang sia-sia seperti itu. Nah, ini juga menjadi salah satu cara Pak Sunarji ini untuk menambah kualitas pakan sapinya selain rumput tadi. Seperti itu. Jadi sapi di sini Pak Sunarji ini bukan pemain musiman ya. Pemain musiman itu artinya kalau hari raya saja baru merawat sapi, bukan. Tapi namanya kandang ini kalau bisa jangan sampai nganggur, ya Pak Sun ya. Jangan sampai kosong, jangan sampai tidak ada aktivitas. Makanya kalau setelah hari raya seperti ini saya ngelihat banyak petani Pak Sun. Mereka itu kalau setelah hari raya ya sudah, nanti nunggu 3 bulan sebelum hari raya atau 6 bulan sebelum hari raya baru kandangnya diisi lagi. Padahal ada cara lain untuk mendapatkan hasilnya pekerjaan dari peternakan ini selain mengandalkan hari raya kurban, Pak Sun, seperti itu. Jadi permasalahannya kenapa orang-orang ngisi itu mau mendekati hari Idul Adha, karena diambil itulah momen yang menguntungkan. Nah, sedangkan kalau hari-hari biasa kurang begitu menguntungkan menurut mereka, karena mereka masih belum mengetahui bagaimana cara pemeliharaan yang bagus sehingga akan mendapatkan hasil yang bagus juga walaupun tidak pakai momen Idul Adha begitu ya. Nah, salah satu contoh ini misalnya kita dengan rawatan pakan seperti ini ADG minimal 0,8, ada yang sampai 1, bahkan saja 1, itu ada. Ini jenis sapi kupang, sapi Bali seperti ini. Nah, kalau untuk jenis-jenis sapi besar, insya Allah lebih dari 2 lah. Jadi itu maksud saya, artinya ya kita tidak mau itu bahasa Jawanya, karena mereka belum mengetahui bagaimana cara budidaya pengemukan yang baik, sehingga katakanlah kalau hari-hari biasa nanti larinya ke jagal, mereka hitung-hitung sepertinya minim begitu ya, sehingga mereka tidak tertarik atau kurang tertarik untuk pengemukan dijual untuk hari-hari biasa sebelum hari besar di hari raya Idul Adha misalnya seperti itu. Tapi yang kami lakukan ternyata kami sudah berjalan 2 tahun dan istilahnya kita target itu
2 bulan maksimal 3 bulan, alhamdulillah hasilnya bagus. Makanya saya katakan tadi ADG paling tidak itu 0,8 per hari. Kita hitung aja, nah, pakan operasional sekian, daging sekian per kilonya, kan bisa dihitung untungnya berapa. Nah, ini Pak Sunarji ini beliau tidak hanya kurban, tapi setiap hari juga diisi kandangnya ini. Nah, kebetulan ini nanti cara belinya dengan cara timbang, Pak Sun. Yeah. Jadi sapi yang dimasukkan ke kandang Pak Sunarji ini adalah sapi-sapi timbang. Yeah. Jadi nanti jualnya juga dengan cara jual timbang seperti itu. Yeah. Nah, kebetulan Pak Sunarji ini juga ada kerjasama dengan peternakan Podo Rukun, Pak Sun. Yeah, yeah. Kebetulan ada kerjasama, jadi kami tahu prosesnya seperti apa. Jadi kalau di sini Pak Sun bisa diceritakan sedikit nanti cara belinya bagaimana, cara menjualnya bagaimana, Pak Sun. Ya, betul. Iya, kita beli sebenarnya kami di Podo Rukun, di kandang Podo Rukun itu dengan apa namanya ditimbang, artinya kita beli, kita pilih mana yang kriteria yang kita inginkan, kemudian kita timbang sama-sama, baru istilahnya kita selesaikan administrasinya. Nah, kemudian nanti begitu juga setelah memang dirasa sudah gemuk, sudah ada pertumbuhan yang lebih, nah, otomatis baru nanti kita timbang lagi, artinya kita jual timbang lagi ke Podo Rukun lagi. Sementara seperti itu ya. Artinya untuk masalah penjualan, pencarian bekal tidak ada permasalahan. Ya, jadi intinya mudah-mudahan untuk program pengemukan ini bisa maksimal, jadi mendapatkan hasil yang maksimal juga. Ya, amin. Nah, jadi misalnya timbang Pak Sunarji ini dengan cara timbang dari awal misalnya harga misalnya 59.000 per kilo, nanti dirawat selama 2-3 bulan, Pak Sunarji jualnya juga dengan harga 59 per kilo. Tapi tidak menutup kemungkinan juga apabila ada penawaran, Pak Sun, misalnya ada penawaran dari pihak lain yang bisa memberikan harga yang lebih tinggi. Nah, itu juga kami tidak menutup kemungkinan supaya Pak Sun juga bisa menjualnya dengan hasil yang lebih maksimal seperti itu. Nah, ini sapi-sapi yang ada di kandang Pak Sunarji. Kebetulan Podo Rukun juga bekerja sama dengan beberapa peternak untuk program-program pengemukan untuk ikut membantu lah Pak Sun pemenuhan kebutuhan daging khususnya di Kalimantan Timur atau di Samarinda ini supaya daging bisa terpenuhi sehingga kebutuhan daging di pasar juga bisa melimpah seperti itu Pak Sun. Seperti itu. Mudah-mudahan bayangkan saja kalau ada sekitar 100 atau 200 kandang yang seperti Pak Sunarji ini, mudah-mudahan kebutuhan daging di Kalimantan tidak ada masalah, khususnya di Samarinda seperti itu. Nah, baik Pak Sun, terima kasih atas pembelajarannya yang sudah diberikan kepada saya khususnya. Mudah-mudahan nanti teman-teman yang melihat video kita ini nanti bisa terinspirasi dan yang punya kandangnya tidak nganggur, jadi bisa diisi dan programnya peternakan ini bisa jalan terus-menerus seperti itu Pak Sun. Oke. Sedikit saya tambahkan bahwa untuk di wilayah Kalimantan Timur ini kebutuhan daging sangat banyak. Sementara untuk Kalimantan Timur sendiri katakanlah hanya berapa persen untuk mencukupi itu. Artinya bisa tekan 0, ya. Artinya belum ada apa-apanya. Sementara SDM sumber daya yang alamnya yang ada di Kalimantan ini sangat melimpah, kayak pakan masih melimpah ya. Nah, kemudian untuk kita untuk mendapatkan bakalan sapi juga masih mudah, penjualan apalagi mudah karena memang kebutuhan daging sapi di Kalimantan Timur khususnya di Samarinda ini sangat tinggi. Artinya itu adalah peluang bagi kita. Artinya kata-kata orang sukses itu, orang yang sukses adalah orang yang bisa membaca peluang dan mengambil peluang itu. Jangan hanya sebagai penonton melihat punya orang punya, kemudian kita kepengen. Oleh karena jangan lupa, jangan takut untuk mencoba, dan insya Allah nanti kerja yang maksimal hasil maka akan mengikuti. Saya kira seperti itu. Ya, terima kasih banyak Pak Sun. Mudah-mudahan usahanya semakin sukses dan
membantu kebutuhan masyarakat Kalimantan Ya. Timur juga, khususnya Samarinda. Amin, Ya. amin. Ya. Nanti sampai jumpa lagi Pak Sun. Nggih, Terima kasih matur kopinya. nuwun. Nggih, sama-sama. Ya, Enggak. ya sekian dari kandang Pak Sunaji dari Samarinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.